Rukun bid'ah itu ada 3. Jadi satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 prinsip, 3 unsur ini. Pertama, ihdath. Kok pintermu keblinger toh? Tidak ada yang menerangkan bahwa bid'ah itu ada rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'baduh, sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusanya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu di channel kita ini dengan membahas topik-topik yang hangat, yaitu sekarang masih tetap masalah bid'ah ya. Biasa di kalangan Wahabi itu masalah bid'ah tidak selesai. Ke utara bid'ah, ke selatan bid'ah, ke barat bid'ah, ke timur bid'ah. Semuanya bisa bid'ah. Tapi itu hanya berlaku untuk di luar umat Islam, di luar kelompok mereka ya. Umat Islam di luar kelompok mereka yang mereka teriaki bid'ah, ahlul bid'ah. Dan menurut mereka itu ada apa? Bid'ah itu ada rukunnya katanya. Ada rukunnya bid'ah ada 3 ya. Seperti apa rukunnya bid'ah? Mari kita simak videonya. Rukun bid'ah itu ada 3. Jadi satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 prinsip ini, 3 unsur ini. Pertama, ihdath. Perkara-perkara baru. Tadi disebutkan oleh Ustaz tadi, bid'ah itu diantaranya rukunnya adalah ihdas, itu mengada-ada atau mengadakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah ya. Memang ulama bermacam-macam mendefinisikan bid'ah, yang mana secara besarnya bid'ah itu adalah mengada-ada sesuatu yang tidak ada, kan begitu secara lughatnya ya. Secara terminologi adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah ya, yang tidak dicontohkan seperti itulah. Namun tidak semuanya itu bid'ah, tidak semua bid'ah itu sesat, tapi oleh mereka ditolak mentah-mentah. Biar tidak terlalu lama, mari kita langsung simak penjelasan berikut ini. Itu tidak ada yang menerangkan bahwa bid'ah itu ada rukunnya. Kalau orang menjadi kufur itu ada, seperti apa yang telah diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Al-Fawaid. Arkanul kufri arba'atun. Pilar-pilarnya kekufuran itu ada 4. Yang pertama al-ghibru, sombong. Yang kedua wal hasad, ya, hasud atau dengki. Wal ghadabu, dan ghadab itu amarah. Wasyahwatu, dan syahwat. Syahwat itu adalah keinginan. Fal kibru yamna'uhu al-inqiyada. Adapun sombong itu dapat menyegah ya, atau mencegah seseorang untuk tunduk atau itu namanya sombong. Terus wal hasadu yamna'uhu qabulan nasihat wa badlaha. Adapun yang namanya hasad atau hasud atau dengki itu bisa menghalangi seseorang untuk menerima dan memberi nasihat. Wal ghadabu yamna'u al-'adl. Adapun ghadab itu amarah. Ini bisa menghalangi seseorang untuk berlaku adil. Wasyahwatu tamna'uhu at-tafarrugha lil ibadah. Adapun syahwat atau keinginan itu bisa menghalangi seseorang menyibukkan diri untuk beribadah. Nah, ternyata dalam kitabnya ulama Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Qayyim, kalau tidak itu Ibnu Taimiyah tadi ya, itu tidak ada rukunnya bid'ah. Tidak terasa
adalah terjebak dalam kata-katanya sendiri, yaitu membagi bid'ah dengan cara bid'ah, ya. Membuat mencetuskan sebuah rumusan ilmu yang tidak ada, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah kan tidak pernah memberikan tidak membuat rumusan seperti itu, rukunnya bid'ah ada enggak? Tidak ada Rasulullah kan. Nah, ini orang lain dibilang buat bid'ah, ternyata tanpa terasa dirinya sendiri juga melakukan bid'ah. Ya biasanya seperti pepatah bilang, gajah di seberang lautan itu kelihatan mata, sementara semut merah di seberang lautan itu nampak kelihatan mata, sementara gajah di peluk mata tidak kelihatan. Kesalahan orang lain sebesar sekecil apapun sangat terlihat, tapi kalau kesalahannya sendiri sudah malang melintang di depan mata, tidak terasa. Ya, seperti itulah, ya. Orang lain diteriaki bid'ah, tapi ternyata dirinya juga sedang melakukan bid'ah, itu membuat menciptakan sebuah ilmu, merumuskan sebuah ilmu, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Rukun bid'ah, Nabi tidak ada, Nabi tidak pernah membuat rukunnya bid'ah. Kalau ada silakan, di riwayat apa, riwayatnya siapa, dari siapa, rawinya siapa, silakan sebutkan. Mungkin hanya ini tanggapan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.